I got so much motherfucking design on right now. Sapi itu rasane malah atau ojo teko malah disoko eksimper. What you looking for? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Pendahuluan. Berdirinya RMS Republik Maluku Selatan dengan diselenggarakan suatu proklamasi pada tanggal 25 April 1950, di mana pada saat itu direkomendasikan oleh sekelompok masyarakat yang pro-Belanda. Di antara kelompok di atas diantaranya Dr. Christian Robert Stephen Soumokil dan juga Andi Ajis, serta Westerling, di mana mereka banyak dikenal sebagai seorang pemberontak. Apapun pemberontak yang mereka semua lakukan, yakni dalam bentuk atas rasa ketidakpuasaan mereka mengenai telah kembalinya Republik Indonesia Serikat kepada NKRI. Latar belakang pemberontakan RMS adalah adanya konflik di antara dua kekuatan di negara Indonesia Timur. Kemudian, pemberontakan RMS ini juga mendapatkan dukungan oleh pemerintah kolonial Belanda karena gagalnya dalam mengembalikan kekuasaan imperialis kolonialnya di Indonesia yang telah merdeka. Berikut tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan RMS. Konsep terbentuknya pemberontakan Maluku Selatan. Penyebab utama munculnya gerakan Republik Maluku Selatan adalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil dan tidak sebanding dengan Jawa. Pemberontakan ini kemudian dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Sebelum RMS diproklamasikan, propaganda untuk memisahkan wilayah Maluku dari Indonesia telah dilakukan oleh Gubernur 9 Serangkai. Hal utama yang melatar belakangi pemberontakan ini ialah keinginan untuk mempertahankan negara Indonesia Timur sebagai negara federasi. Adapun tujuan utama Christian Robert Stephen Soumokil adalah memisahkan Maluku Selatan, Ambon, Buru, dan Seram dari NKRI. Ia melancarkan berbagai propaganda untuk menambah pengikut, termasuk beberapa daerah di Maluku Tengah. Menjelang proklamasi RMS, Soumokil berhasil mengumpulkan pasukan dari masyarakat yang di wilayah Maluku Tengah. Ancaman juga berlaku bagi penduduk yang mendukung NKRI. Mereka akan dimasukkan ke penjara karena dukungan tersebut. Pada 25 April 1950, proklamasi RMS didengungkan dan beberapa jajaran pemerintah seperti presiden dan menteri telah dipilih. Susunan pemerintah RMS meliputi J.H. Manahutu sebagai presiden, Albert Warisal sebagai perdana menteri, menteri-menterinya Christian Robert Stephen Soumokil, D.J. Gasper, J. Taule, S.J.H. Norimarna, J.B. Patirajawane, P.W. Lokolo, A.F. Pieter, Anan Lohi Manusama, dan J. Pesuarisa. Selanjutnya, kemudian pada 27 April 1950, Dr. Niki Julu ditunjuk sebagai Wakil Presiden RMS untuk daerah luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda. Posisi presiden pada akhirnya diduduki oleh Soumokil pada 3 Mei 1950 dan pada 9 Mei dibentuklah Angkatan Perang RMS dengan Person Mayor KNIL D.J. Samson sebagai Panglima. Menanggapi hal ini, pemerintah mengutus Dr. Leimena untuk menyampaikan permintaan perdamaian kepada RMS.
agar tetap bergabung dengan NKRI. Namun hal tersebut ditolak sehingga membuat NKRI terpaksa mengerahkan kekuatan militer. Pertempuran antara kedua belah pihak pun pecah. Pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat mampu menekan pasukan RMS dengan menduduki Ambon pada November 1950. Sayangnya ketika hendak merebut benteng New Victoria dari tangan RMS, Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur. Berikut foto-foto sejarah dari pemberontakan Maluku Selatan. Perjuangan pasukan ini masih berlanjut di Pulau Seram sampai tahun 1962. Akhirnya, pada 12 Desember 1963, Somokil ditangkap dan dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta untuk dijatuhi hukuman mati. Terima kasih banyak sudah menonton video kami. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.